Pada tahun 2004, Toyota resmi meluncurkan satu mobil yang bisa merubah landscape pasar Indonesia. Bahkan bukan hanya merubah landscape, bisa dikatakan Toyota berhasil membuat masterpiece. Karena mau bagaimanapun, selain desainnya yang bisa dibilang sangat visioner di masa itu, Toyota tanpa sengaja membuat mobil yang bisa terjual dengan angka yang sangat tinggi. Dan mobil ini hampir selalu masuk 5 mobil terlaris di Indonesia di setiap tahunnya tanpa ada yang mengganggu. Dan ya, tentu saja ini adalah Toyota Avanza, masterpiece dari Toyota. Salah satu kelebihan Avanza adalah bisa diandalkan. Mobil ini bisa diandalkan dalam hal harga baru. Mobil ini juga bisa diandalkan dalam hal harga jual kembali. Mobil ini juga bisa diandalkan dalam hal durabilitas, spare part, dan kemudahan dalam hal merawat. Dan yang pasti mobil ini bisa diandalkan dalam hal desain. Ya, itu adalah senjata rahasia Avanza sehingga mobil tersebut bisa terus menarik di mata konsumennya. Walaupun mobil ini terkenal limbung, bantingan suspensinya keras, kekedaban kabinnya kurang bagus, tenaganya loyo, hal tersebut tidak membuat Avanza kehilangan daya tariknya. Bahkan ketika Toyota merubah Avanza secara total di generasi terbaru, yang mana Toyota mengganti transmisi maticnya ke CVT, kemudian penggeraknya juga diganti dari RWD ke FWD, lagi dan lagi, Toyota Avanza tidak kehilangan pasarnya. Dan saking masih menariknya mobil ini, di pasar bekas pun di semua generasinya masih cukup diminati. Bahkan untuk generasi pertamanya, yang katanya mobil ini nggak enak dipakai. Namun apa yang terjadi di sini? Kenapa Avanza generasi pertama masih sangat diminati sampai saat ini? Bahkan influencer seperti Arif Muhammad terpantau sudah menggunakan Avanza Gen 1. Gorengan hangat nih. Oke, pertama, hal yang membuat Avanza Gen 1 masih diminati tentu aja harganya. Kita lihat di tempat yang paling ngeselin untuk menjual mobil, yaitu Facebook Marketplace. Jika kita melihat harga Avanza tahun 2004 untuk tipe G di Facebook Marketplace, harga mobilnya dijual mulai dari 70 jutaan tergantung kondisinya. Mahal juga ya untuk mobil tahun 2004. Berarti kalau dilihat-lihat, harga mobil ini bukan menjadi daya tarik utamanya. Karena dengan uang 70 jutaan, sebenarnya kalian bisa dapat mobil yang setahunnya lebih mudah. Berarti kalau harga bukan menjadi nilai utama, jawabannya adalah kemudahan. Ya, merawat Avanza itu mudah banget. Saya mantan pengguna Avanza Gen 1 selama 5 tahun lebih. Kalau ngomongin perawatan apalagi yang tipe G 1300cc, ini tuh gampang banget dirawat. Saking gampangnya, tanpa perlu ke bengkel umum, kerusakan apapun yang dialami oleh Avanza bisa diselesaikan dengan tutorial dari YouTube. Asalkan kunci-kuncinya lengkap dan tenaganya gede aja. Karena kalau kerusakannya di master kopling misalnya, kayaknya ya lebih baik ke bengkel aja. Namun jika hanya mengganti V-belt, mengganti busi, tune-up, atau ganti oli, hampir semua orang kayaknya bisa deh. Karena ruang kerjanya bener-bener lega banget. Banyak banget ruang kosong di engine bay Avanza. Belum lagi harga spare partnya juga murahnya kebangetan. Mau yang original murah, apalagi yang aftermarket. Bener-bener murah banget. Kalau menurut saya pribadi nih ya, hampir tidak ada part mobil lain yang lebih murah dari Avanza di tahun yang sama. Bentar, seharusnya kita nggak perlu ngomongin kerusakan mobil ini. Karena mobil ini khususnya di sektor mesinnya kayak hampir mustahil untuk rusak. Minimal ganti oli per 6 bulan atau 5000 km aja, mobil ini hampir mustahil rusak. Kenapa bisa? Ya karena mesinnya masih cukup sederhana dan belum terlalu banyak sensor ini dan itu. Jadinya ya seperti biasa, semakin konvensional suatu mesin maka akan semakin awet. Kemudian selain itu semua tentu aja keiritan BBM. Walaupun banyak mobil modern yang sudah menawarkan BBM yang irit, tapi kebanyakan mobil modern yang menawarkan BBM irit sudah menggunakan hybrid. Sedangkan Avanza tanpa hybrid, tanpa turbo, tanpa gimmick ini dan itu, mobil ini sudah irit dari lahir. Mesin 1300cc, transmisi manual, bermain di RPM 3000. Dijamin dompet kalian akan tebel karena jarang mampir ke SPBU. Kemudian walaupun mobil ini memang kurang nyaman digunakan, tapi kalau untuk diajak berpergian yang penting sampai, Avanza Gen 1 sebenarnya udah lebih dari cukup. Yang mana dengan harga segitu, selain keawetannya yang bisa kalian dapatkan, kalian juga sudah mendapatkan mobil dengan 7-seater. Selain itu juga, AC-nya juga udah double blower. Ya, Livina harusnya malu ngelihat Avanza yang udah double blower. Kemudian mobil ini mau diajak ke daerah manapun juga masih oke aja, karena RWD Avanza cukup bisa diandalkan. Kasarnya hampir mustahil Avanza gagal menanjak di tanjakan paling ekstrim sekalipun. Kalau sampai ada yang gagal nanjak ya mungkin ini semua karena salah supirnya atau kondisi ban yang sudah kurang gigit. Namun ya di luar dari kelebihannya Avanza Gen 1, sebenarnya mobil ini jika dilihat zaman sekarang hanya seperti mobil barebone aja. Bahkan di beberapa titik masih lebih baik LCGC dalam hal fitur. Sebagai contoh, getaran mesin yang cukup tinggi. Baru keluar dari dealer aja, mobil ini sebenarnya sudah memiliki getaran mesin yang cukup terasa sampai kabin.
Tapi ini cuma berlaku untuk yang non-VVTi, yang berarti yang keluar tahun 2003 sampai 2006. Selebihnya ada peningkatan walaupun sedikit. Kemudian untuk di varian ini juga belum ada airbag sama sekali. Jadi ya anggap aja kalau naik Avanza tahun ini udah kayak naik mobil balap. Kemudian selain airbag, sensor parkir sampai ABS juga nggak ada. Intinya ini mobil memang kayak barebone aja. Dan hal ini dilakukan Toyota tentu aja untuk mengejar harga yang murah. Kemudian selain fitur keselamatan, sebenarnya Avanza Gen 1 ini bukanlah mobil badak murni. Karena walaupun mesinnya bisa diandalkan, transmisinya bisa diandalkan, dan penggeraknya juga bisa diandalkan. Namun kalau perihal lainnya misalnya power steering Avanza Gen 1 rawan banget bocor. Apalagi cara perbaikan kalian cuma dirakukan DC. Penyakit ini bisa menjadi penyakit abadi di Avanza Gen 1. Belum lagi perihal kaki-kaki. Mungkin kalian akan bingung ketika memperbaiki kaki-kaki Avanza. Ini ada perbedaannya atau enggak? Karena selain suara gelutukannya yang hilang, hampir tidak ada perbedaan yang signifikan di kaki-kaki Avanza. Karena emang sekeras itu kaki-kaki mobil ini. Selain keras, penyakitnya juga kambuhan, mulai dari bushing arm yang rawan pecah, link stabilizer yang mudah oblak, ball joint yang mudah aus, dan lainnya. Ya, ini adalah mimpi buruk dari Avanza Gen 1. Udah keras, kaki-kakinya kurang awet. Tapi, seenggak awetnya kaki-kaki Avanza, interval rusaknya masih tahunan, misalnya 1 atau 2 tahunan. Jadi ya masih bisa dibilang oke. Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, ditambah beberapa influencer juga udah mulai main Avanza Gen 1, apakah Avanza akan menjadi gorengan hangat? Jawabannya kalau menurut saya pribadi hampir sedikit mustahil. Kenapa? Ya karena Avanza Gen 1 itu banyak banget di pasar bekas. Kita lihat dari penjualan Avanza Gen 1 dari tahun 2004 sampai 2011 di Indonesia. Diketahui penjualan Avanza Gen 1 di periode tersebut tembus sampai 700.000 unit. Katakanlah kondisi yang rusak ada di angka 50%, yang berarti masih ada 350.000 unit Avanza yang masih siap pakai. Dan angka 350.000 unit adalah angka yang sangat banyak. Kecuali jika kalian punya Avanza tipe 1.3 SAT keluaran tahun 2004 sampai 2006. Mungkin aja mobil ini bisa jadi gorengan, karena menurut data yang ada, hanya 10% mobil ini terjual dalam masa penjualannya. Dan saat ini harga bekasnya bisa dibilang cukup goib. Oh iya, terakhir nih. Jika kalian lagi ada niatan membeli Avanza Gen 1, kalian jangan pernah berpatokan terhadap KM. Karena mengingat mobil ini sudah memiliki umur 20 tahunan, hampir mustahil mobil ini memiliki KM di bawah 100.000. Kalau ada Avanza low KM, kemungkinan besar itu udah putaran. Dan kalau penjualnya bilang itu bukan putaran, pastikan kalian memperhatikan tanda-tanda kalau mobil tersebut original KM-nya. Dan rata-rata mobil Avanza Gen 1 yang dijual di pasaran saat ini, KM-nya biasanya udah tembus 200 ribuan. Tapi jangan khawatir, karena mesin Avanza memang badak banget. Selama mesinnya bebas kerak, selama koplingnya masih enteng ditekan, dan selama tidak ada suara gemuruh di sistem RWD-nya, dipastikan mobil itu masih cukup layak untuk digunakan. Kenapa? Ya karena selebihnya hanya soal minor dan sangat mudah dibenerin. Jadi kesimpulannya adalah Avanza Gen 1 bisa diminati bukan cuma perihal harga, tapi Avanza Gen 1 masih bisa diandalkan. Mau jadi mobil keluarga bisa, mau jadi mobil travel pun masih bisa. Iya kan? Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.